Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memaparkan sedikit dari pelajaran dari Tarbawi tentang rendahnya minat belajar peserta didik dari kelompok kami Rohmadin, Andi Setiawan, Serial Nurjana, dan Putri Anissa Huzaimah. Pendidikan merupakan sarana yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena mampu mengembangkan potensi intelektual, spiritual, sosial, dan moral secara optimal. Dalam pandangan Islam, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai proses penyampaian ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai upaya pembentukan karakter yang bertujuan melahirkan pribadi yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Jadi ketika kita mengedepankan pendidikan, nantinya insya Allah kita akan mencetak generasi-generasi yang luar biasa, generasi-generasi yang hebat, dan juga generasi-generasi yang mampu menghadapi tantangan zaman. Selain itu, Rasulullah SAW juga menegaskan kewajiban menuntut ilmu melalui sabdanya, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin", yang berarti menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis tersebut menegaskan bahwa mencari ilmu bukan sekedar anjuran, melainkan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim sebagai bentuk tanggung jawab terhadap agama dan kehidupan. Pengertian menuntut ilmu. Secara bahasa, ilmu berasal dari kata al-alim yang berarti mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Menurut para alim ulama, ilmu merupakan cahaya yang diberikan Allah kepada manusia sehingga mampu memahami berbagai fenomena kehidupan. Hadis tentang kewajiban menuntut ilmu dari sahabat Anas radhiyallahu an, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin". Analisis masalah dan pemecahan masalah. Yang A, ada identifikasi masalah. Masalah yang menjadi fokus dalam proyek ini adalah rendahnya minat belajar peserta didik. Fenomena tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator seperti rendahnya kebiasaan membaca, kurang aktifnya siswa dalam proses pembelajaran, rendahnya motivasi belajar, serta tingginya penggunaan media sosial dan game online. Selanjutnya, analisis menggunakan metode 5 Whys. Yang pertama, mengapa peserta didik kurang berminat belajar? Karena mereka lebih tertarik menggunakan media sosial. Yang kedua, mengapa mereka lebih tertarik media sosial? Karena memberikan hiburan yang lebih cepat dan juga menarik. Yang ketiga, mengapa belajar dianggap kurang menarik? Karena metode belajar yang monoton dan kurang motivasi. Yang keempat, mengapa motivasi belajar rendah? Karena belum memahami manfaat ilmu bagi kehidupan. Yang kelima, mengapa belum memahami manfaat ilmu? Karena kurangnya penanaman nilai-nilai agama tentang pentingnya menuntut ilmu. Akar masalahnya yaitu kurangnya kesadaran peserta didik terhadap pentingnya ilmu sebagai kewajiban agama dan kebutuhan hidup. Yang selanjutnya, analisis fishbone diagram. Yang pertama, faktor individu, malas belajar, kurang disiplin, tidak memiliki target belajar. Yang kedua, faktor keluarga, kurangnya perhatian orang tua, minimnya budaya membaca di rumah. Yang ketiga, faktor sekolah, metode pembelajaran kurang menarik, kurangnya program literasi. Setelah itu yang keempat, pengaruh teman, sebaya, lingkungan yang kurang mendukung belajar, yaitu faktor lingkungan. Yang kelima, faktor teknologi, penggunaan gadget, berlebihan ketergantungan media sosial, rendahnya minat belajar, kurangnya kesadaran peserta didik terhadap pentingnya ilmu. Rendahnya minat belajar. Yang pertama, faktor dari diri sendiri. Yang kedua, faktor keluarga. Yang ketiga, faktor lingkungan. Yang keempat, dampaknya yaitu nilai menurun, prestasi belajar menurun, sulit mencapai cita-cita. Yang kelima, ada solusinya, meningkatkan motivasi belajar, metode belajar yang menarik, dukungan dan perhatian orang tua, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, memanfaatkan media dan sumber belajar. Alternatif solusi berdasarkan analisis 5 Whys dan fishbone diagram, rendahnya minat belajar mempengaruhi kesadaran akademik yang rendah, motivasi belajar lemah, media sosial, serta budaya literasi yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan beberapa alternatif solusi yang tepat. Yang pertama, penguatan pemahaman hadis tentang kewajiban menuntut ilmu melalui kajian, ceramah, pembelajaran di kelas, dan kegiatan keamanan untuk menambahkan kesadaran bahwa menuntut ilmu merupakan ibadah kewajiban muslim. Yang kedua, program literasi harian, membiasakan membaca 10-15 menit sebelum pelajaran. Yang ketiga, membentuk kelompok belajar, memfasilitasi diskusi, kolaborasi, dan pemahaman materi bersama untuk meningkatkan motivasi belajar. Yang keempat, pelatihan manajemen waktu, membantu peserta didik mengelola waktu secara efektif melalui penyusunan jadwal, penentuan prioritas, serta keseimbangan belajar.
Yang kelima, pengendalian penggunaan gadget dan media sosial. Melalui pengawasan guru dan orang tua, penggunaan gadget diarahkan pada aktivitas edukatif guna meningkatkan minat belajar, prestasi akademik, serta membentuk generasi berilmu dan berkarakter. Kesimpulannya, menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Namun, pada era modern ditemukan permasalahan berupa rendahnya minat belajar peserta didik yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik individu, keluarga, sekolah, lingkungan, maupun teknologi. Semoga materi ini tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan kembali semangat dalam diri kita, karena perubahan besar selalu diawali dengan kemauan untuk belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum.